tengah semangat perubahan dan harapan masa depan bangsa, generasi muda Indonesia terus belajar mencipta, merawat, dan membangun. Memasuki tahap ke-6, proses produksi miniatur Ibu Kota Nusantara berfokus pada pembuatan ikon utama, Istana Garuda, simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan persatuan Indonesia. Melalui tangan-tangan kreatif, limbah yang tak terpakai diubah menjadi karya penuh makna. Pembuatan sketsa. Setiap karya besar selalu diawali dengan perencanaan yang matang. Pada tahap ini, peserta mulai dengan menggambar sketsa Istana Garuda. Sketsa dibuat dengan memperhatikan proporsi, detail sayap, serta struktur utama bangunan. Sayap kiri dan kanan dirancang simetris, mencerminkan keseimbangan. Sementara bagian tengah, kantor presiden, menjadi pusat dari keseluruhan desain. Disinilah kreativitas dan ketelitian diuji. Karena sketsa bukan sekedar gambar, melainkan fondasi dari seluruh proses produksi. Menyiapkan bahan. Setelah sketsa selesai, langkah berikutnya adalah menyiapkan bahan. Bahan yang digunakan dalam workshop ini merupakan hasil pemanfaatan material sederhana dan daur ulang. Antara lain, sumbu kompor, tali pel, lem putih, semen putih, kertas tisu. Bahan-bahan ini dipilih bukan hanya karena mudah didapat, tetapi juga sebagai bentuk edukasi bahwa kreativitas tidak selalu membutuhkan sumber daya mahal. Mengolah bahan. Pada tahap ini, bahan mulai diolah sesuai kebutuhan desain. Sumbu kompor dan tali pel dipotong, disusun, dan dibentuk untuk menciptakan struktur dasar. Lem putih digunakan sebagai perekat utama, sementara campuran semen putih dan kertas tisu membentuk lapisan tekstur yang kuat dan halus. Proses ini membutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan kerjasama tim. Setiap peserta belajar bahwa hasil yang baik tidak datang secara instan, melainkan melalui proses yang penuh dedikasi. Pembuatan modul. Untuk mempermudah pengerjaan, Istana Garuda dibagi menjadi beberapa modul utama. Sayap kiri. Sayap kiri dibentuk dengan detail lengkungan dan tekstur yang menyerupai bulu Garuda. Proses ini menuntut ketelitian tinggi agar terlihat hidup dan proporsional. Sayap kanan dikerjakan dengan prinsip yang sama. Sayap kanan menjadi penyeimbang visual dari keseluruhan bangunan. Simetri antara kedua sayap mencerminkan harmoni. Kantor presiden. Bagian tengah menjadi inti dari struktur. Disinilah makna kepemimpinan digambarkan. Kokoh, sederhana, namun berwibawa. Setiap modul dikerjakan secara terpisah, lalu disatukan menjadi satu kesatuan utuh. Melalui proses ini, peserta tidak hanya belajar tentang teknik, tetapi juga tentang makna. Indonesia adalah bangsa yang besar karena keberagaman. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Seperti modul-modul yang berbeda bentuk dan fungsi, namun ketika disatukan, menghasilkan karya yang utuh dan indah. Nilai-nilai ini sejalan dengan Pancasila, sebagai dasar negara yang mempersatukan kita dalam perbedaan. Dari sila pertama hingga kelima, semuanya mengajarkan keseimbangan antara iman, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dengan memanfaatkan bahan daur ulang, generasi muda diajak untuk lebih peduli terhadap kelestarian alam. Karena masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan, tetapi juga oleh kemampuan kita menjaga bumi tempat kita berpijak. Begitu pula dengan budaya, yang harus terus dirawat dan diwariskan. Istana Garuda bukan hanya bangunan, tetapi simbol identitas bangsa yang kaya akan nilai dan sejarah. Melalui kelas ini, kita melihat bahwa pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang karakter. Dari ruang sederhana, lahir karya luar biasa. Dari bahan yang dianggap tidak berguna, tercipta simbol kebanggaan bangsa. Inilah semangat generasi muda Indonesia. Kreatif, peduli, dan berjiwa nasionalis. Mari kita terus berkarya, menjaga persatuan, dan merawat negeri ini bersama. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita. Pelatihan ini diselenggarakan oleh SMPK 2 Penabur Jakarta, bekerja sama dengan Taman Edukasi Daur Ulang Sampah, serta dibimbing oleh pelatih berpengalaman Sukiat Projo.